Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Senjata makan tuan, proyek tol yang digugat Tommy ternyata milik Tutut. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita gugatan Tommy Soeharto ke pihak yang terkait pembangunan tol Desari. Tak tanggung-tanggung, Tommy mengklaim ada ribuan meter tanah dan juga ratusan meter bangunan miliknya terdampak. Tentunya hal ini harus menjadi catatan khusus bagi pemerintah. Saat kita, negara harus membayar hutang dengan pembangunan, anak-anak Orde Baru malah mengklaim kepemilikannya. Katakan lahan tersebut legal, apakah tidak bisa ditelusuri asal-muasalnya? Apalagi saat ini tergugatnya justru ke saudara kandung sendiri, Tutut. Ini karena saking banyaknya aset mereka yang terhampar di mana-mana beserta perusahaan-perusahaan yang terafiliasi. Jadi walau sesama saudara sendiri, tak tahu kalau lahan ini atau perusahaan itu adalah milik keluarganya. Kebodohan mereka justru membuat kita semakin jengah. Nyatanya, era Orde Baru hanya tamat kuasanya, tapi pundi-pundi kekayaan yang mereka rampok masih abadi dalam penguasaan anak cucu. Dari kasus ini, pemerintah harus menetapkan undang-undang penyitaan aset hasil korupsi. Sebelumnya diberitakan dari jawapos.com, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat atas hak tanah dan bangunan miliknya yang digunakan untuk proyek pelebaran tol Depok Antasari atau Desari. Total ganti rugi material dan imaterial yang digugat kepada kelima tergugat senilai Rp56.570.500.000. Tergugat 2 dihukum melaksanakan pembayaran penggantian kerugian material kepada Tommy sejumlah Rp34.190.500.000. Uang tersebut dibayarkan kepada Tommy selambat-lambatnya 7 hari sejak perkara ini diputuskan. Adapun rincian dari Rp34.190.500.000, yaitu tanah senilai Rp28.858.600.000 dengan luas 922 meter persegi, atau setara dengan Rp31,3 juta per meternya. Kemudian, biaya pengganti baru terhadap bangunan yang digusur senilai Rp5.075.100.000. Terdiri dari bangunan kantor 1.034 meter persegi dengan harga per meter Rp4.700.000, bangunan pos jaga 15 meter persegi dengan harga per meter Rp2.993.333, dan garasi 57 meter persegi dengan harga per meter Rp2.989.473. Belum lama berita ini panas di media massa maupun dunia maya, muncul lagi berita yang sangat miris. Karena ternyata salah satu pihak tergugatnya adalah Tutut yang juga kakak Tommy. Entah berapa banyak harta, aset, serta bisnis keluarga cendana. Seperti dilansir kompas.com, Senin 25 Januari 2021, salah satu tergugat Tommy adalah pemilik konsesi tol Depok Antasari yang dipegang oleh PT Citra Wasputoa. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan PT Citra Marga Nusa Pala Persada Tbk atau CMNP. Perusahaan ini juga menjadi salah satu tergugat dalam gugatan Tommy Soeharto. 4 tergugat lainnya adalah Kementerian ATR atau BPN, Kementerian PUPR, Pemprov DKI Jakarta, dan Stella Elvire Anwarsani. Turut tergugat antara lain Kantor Jasa Penilai Publik Toto Soeharto dan rekan, Kementerian Keuangan dan PT Girder Indonesia sebagai kontraktor pembangunan jalan tol. Dari salah satu tergugat, ada yang menarik lantaran CMNP adalah perusahaan milik anggota keluarga cendana Siti Hardianti Rukmana alias Mbak Tutut, yang tidak lain adalah kakak kandung dari Tommy Soeharto. Melihat berita ini, sudah cukup muak kita sebagai rakyat Indonesia dikangkangi mereka selama ini. Begitu jahatnya seorang mantan presiden yang memutar kekayaan alam hanya di anggota keluarga, sementara banyak rakyatnya hidup kekurangan. Andai kekayaan 400 triliun yang diwarisi Soeharto bisa diambil alih dan dibagi ke 250 juta lebih rakyat Indonesia, maka tiap kepala bisa menerima 15 juta.
Pemerintah tidak perlu menganggarkan ratusan triliun untuk bansos maupun bantuan langsung tunai. Kini kita hanya bisa jadi penonton, sementara anak-anak cendana yang tidak masuk pemerintahan masih bisa menunjukkan kerajaan bisnis serta asetnya di mana-mana. Semoga saja setelah undang-undang MLA Swiss yang berpotensi menarik 10.000 triliun dana dari luar negeri, akan ada undang-undang yang baru yang dibuat untuk menyita aset dan bisnis hasil dari korupsi. Inilah PR berat Jokowi lainnya di periode kedua ini. Indonesia telah menunjukkan taringnya di depan negara luar. Larangan ekspor nikel berhasil membuat Uni Eropa babak belur, termasuk pembelian saham Freeport yang membuat Mama Rika berang. Saatnya taring Jokowi ditunjukkan pada para bandit dalam negeri. Hukuman memiskinkan koruptor hingga ke anak cucu harus disahkan. Sudah saatnya Indonesia ikut roda berputar, di mana dulu rakyat kecil bisa terangkat ke atas, dan mereka yang berpuluh-puluh tahun di atas dan menindas yang bawah mengalami nasib jadi orang biasa. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.